teman-teman semua. Selamat datang di podcast OSIS Collaboration with PMR. Senang banget nih kita berdua bisa menemani teman-teman semua di episode podcast kali ini. Oke, benar sekali tuh Kak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, baik secara mental maupun secara fisik. Di tengah kesibukan sekolah, tugas, dan aktivitas lainnya, kita seringkali melupakan kesehatan. Padahal itu perannya sangat penting loh. Nah, untuk pembahasan kali ini, kita akan berfokus tentang gimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan tubuh atau tips and trick menjaga kesehatan tubuh. Tapi sebelum itu, kita bakal perkenalan dulu nih satu persatu. Mulai dari aku, Hansa Nabila Sani, di sini sebagai host, dan aku, Mailani, sebagai host, dan kita juga kedatangan narasumber dari PMR ya, Mei? Ya, betul. Dan untuk Kak Devi sama Kak Jennifer ya? Bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, perkenalkan nama saya Devi Nawati dari kelas 11 AKL 1 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Jennifer Faitania juga dari kelas 11. Salam kenal Kak Devi, Kak Jennifer. Oke, jadi sebelum itu kita disclaimer dulu nih. Nanti kita ada sesi tanya jawab ya. Jadi silakan untuk Kak Devi sama Kak Jennifer bisa menjawab pertanyaan dari siswa-siswi SMK-ku yang sudah kita kumpulkan nih Kak. Gitu, nanti dijawab aja ya Kak. Dan sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman, kita bakal tanya-tanya dulu mengenai tips and trick menjaga kesehatan ya Mei. Iya, betul sekali itu Kak. Ya, jadi untuk tips and trick menjaga kesehatan tubuh yang efektif bagi remaja terutama ya, itu sebenarnya kayak gimana sih Kak? Mungkin bisa dari kebiasaannya kah? Atau mungkin pola hidup mereka kah? Atau gimana tuh? Jadi untuk menjaga kesehatan pada remaja itu, kita bisa dengan melakukan olahraga yang rutin, entah itu 10-15 menit per hari, atau mungkin kita bisa menjaga juga pola makannya, juga keteraturan dalam waktu tidurnya. Oke. Untuk yang paling efektif itu cara yang gimana sih Kak? Soalnya kan kalau misal kita remaja kadang kita suka anggap sepele ya untuk menjaga kesehatan tubuh gitu. Mungkin bisa dikasih tahu cara yang paling efektif gitu, yang bisa dilakukan setiap hari gitu. Kalau cara efektifnya itu bisa dengan cara pola makannya dulu. Dimulai dari apa yang kita makan terlebih dahulu. Dari yang kita makan itu bisa berpengaruh juga ke kesehatan tubuh kita. Jadi pola makan kita itu juga harus teratur. Contohnya, kalau makan itu kita harus ada karbohidratnya, proteinnya, dan juga lemak, misal lemak baik buat tubuh kita juga. Jadi kalau misal kita nggak ngelakuin salah satu dari cara-cara tersebut itu bakal ngaruh nggak ke metabolisme kita? Jelas bakal ngaruh ya. Oke, dan ada tips juga nggak supaya mereka bisa konsisten untuk menjaga kesehatan tubuh mereka? Mungkin kita itu lebih membatasi penggunaan gadget ya, karena tuh banyak banget kayak orang remaja itu malas untuk berolahraga karena sudah nyaman dengan dunia gadgetnya. Iya, betul banget. Dan mereka juga inginnya secara instan ya biasanya ya. Iya. Oke, jadi untuk itu kita langsung masuk aja nih Mei untuk sesi tanya jawabnya. Nanti untuk Kak Jennifer sama Kak Devi bisa langsung ngambil satu pertanyaan dari mangkok ini. Nanti bisa dikasih ke kita untuk kita bacakan pertanyaannya. Silakan bisa dipilih. Terima kasih. Oke, baik. Akan saya bacakan dari pertanyaan dari teman-teman. Dari _Conventia. Apa tuh Mei? Pertanyaannya Mei. Oke, jelaskan apakah kurus berarti sehat dan gemuk berarti kurang sehat? Jelaskan menurut pandangan orang awam mengenai secara fisik. Itu pertanyaan. Silakan cek. Terima kasih. Jadi gini, emang banyak orang yang menganggap itu kurus itu berarti sehat ya. Karena itu lincah, sering. Iya, itu banget. Dengan gemuk itu berarti kurang sehat. Karena kayak malas untuk beraktivitas dan juga kayak kurang menjaga pola makan. Iya, betul banget. Tapi berat badan itu bukan satu-satunya tolak ukur kesehatan sebenarnya. Jadi tolak ukur kesehatan itu masih banyak, seperti pola makan, terus waktu tidurnya, gitu, terus sering olahraga atau tidaknya. Jadi sebenarnya
fisiknya itu bukan satu-satunya tolak ukur kesehatan pada remaja. Oke, jadi berarti untuk tipe ideal dari kurus atau gemuknya ini gimana, Kak? Mungkin tipe idealnya tuh harus gimana sih? Apakah memang harus kurus, berarti itu sehat, atau gemuk kurang yang ideal? Enggak. Jadi kurus itu kan kalau dari pandangan biasanya orang-orang, kurus itu katanya kayak kurang gizi. Itu enggak. Bisa aja kalau kurus itu karena terjadi penyakit, itu bisa. Tapi kalau gemuk itu juga bukan berarti kurang sehat. Karena gemuk itu bisa aja masa ototnya itu lebih stabil daripada yang kurus. Jadi enggak sebagai ideal itu enggak ada gitu ya. Oke, cara gimana supaya badan kita tetap terjaga, supaya nggak terlalu kurus juga, nggak terlalu gemuk juga, dan gimana supaya kita menjaga berat badan tuh tetap stabil gitu. Yang pertama itu kita harus juga pola makan. Oke. Itu pola makan itu penting banget. Terus juga rajin olahraga. 15-30 menit mungkin itu bisa jadi cara agar kita itu lebih stabil tentang Oke, baik. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan kedua. Oke, boleh. Silakan bisa diambil terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Oke, akan saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Wah, lumayan panjang nih. Oh iya nih, belum nih Kak. Oke, dari underscore official account of 10 TK2 nih Kak. Oke, pertanyaannya yaitu, mengapa menjaga kesehatan tubuh sangat penting bagi remaja dan gaya hidup yang seperti apa yang bisa menjaga kesehatan tubuh di usia muda? Itu Kak pertanyaan. Oke, jadi untuk kesehatan itu penting banget buat masa remaja karena masa remaja itu adalah masa di mana tubuh kita itu lagi bertumbuh dan berkembangnya itu sangat pesat. Ya, jadi kalau kita pola makan dan pola hidupnya itu tidak bagus, itu juga ngaruh ke perkembangan kita juga. Nah, pola yang bagus agar pertumbuhan kita itu optimal itu pertama juga harus pola makannya dijaga, olahraga, terus tidur itu minimal 8-9 jam per hari. Oh, gitu ya Kak. Dan kalau misal kita nggak menjaga aspek tersebut ya, itu apa sih dampaknya terhadap kita jangka panjangnya gitu? Jangka panjangnya itu bisa menyebabkan adanya terjadi penyakit kronik, misalnya seperti diabetes, jantung, itu juga bisa. Selain itu juga ada kesehatan mental, bisa kita merasa stres, depresi, seperti itu. Jadi untuk menjaga kesehatan tubuh juga kita perlu memperhatikan beberapa aspek ya, dan itu harus berjalan sinkron. Ya. Oke. Lanjut untuk pertanyaan ketiga. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Wah, ini lebih panjang lagi. Oke, saya bacakan dari underscore 10 TJKT 1 at SMKku. Oke. Permisi Kak, izin bertanya. Sekarang kan banyak anak remaja yang sibuk latihan atau les sampai malam. Dan sekalinya makan itu porsinya banyak. Apakah baik untuk menjaga stabilitas tubuh? Dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga kesehatan tubuh di sela-sela sibuknya kegiatan sebelumnya? Terima kasih. Sebelumnya, makan setelah les atau kesibukan malam itu sebenarnya wajar buat remaja aktif seperti kita. Tapi juga tidak boleh berlebihan, karena itu bisa juga berdampak bagi kesehatan kita. Misalnya kalau kita makannya terlalu dekat nih dengan jam tidur, itu bisa menyebabkan tidur kita jadi tidak nyenyak. Lalu tips untuk tubuh kita biar tetap optimal, stabil itu kita harus makannya itu harus teratur 3 kali sehari dan jangan lupa sarapan. Apalagi zaman sekarang yang kita ini itu jarang banget sarapan, melewatkan sarapan. Makanya takut terlambat lah, males, mepet gitu kan. Padahal itu tuh harusnya wajib banget. Terus juga tidur. Tadi tidur itu wajib 8-9 jam sehari. Kita juga bisa nyemil. Cemilan kita itu jangan cemilan seperti makanan yang sekarang ya, seperti junk food. Jangan. Kita bisa jadi cemilan kita menjadi buah, ubi-ubian, kacang-kacangan. Cemilannya lebih sehat gitu ya. Oke. Tapi kan kita tahu ya kalau Gen Z ini maunya tuh yang cepet, yang praktis gitu ya. Untuk tips lebih efektifnya tuh, untuk yang para Gen Z ini gimana?
mereka harus menjaga pola tidur lebih perpanjang lagi kah, atau mereka mengurangi kegiatan mereka kayak gitu? Ya, tentunya mereka itu harus mengurangi. Jadi kita harus bisa membagi waktu juga antara kegiatan ini, kegiatan itu, dan juga jam kita untuk istirahat. Karena tubuh kita juga butuh waktu istirahat. Untuk dampaknya tuh apa aja sih kalau kita misal begadang terus tidurnya juga kurang efektif jamnya, terus pola makan kita nggak keatur, apakah itu akan secara nggak langsung berdampak pada metabolisme tubuh kita? Ya, tentu itu berdampak juga bagi metabolisme kita. Karena kalau kita kurang tidur, itu kita jadi lemas esoknya, terus mood kita juga jadi berubah-ubah juga. Jadi itu ngaruh ke metabolisme kita. Oke. Silakan bisa langsung diambil aja. Wah, ini pertanyaan singkat ya, singkat, padat, dan jelas. Oke, dari _accounting 3. Bagaimana remaja dapat mengelola stres dan emosi negatif, Kak? Sangat relate ya untuk remaja sekarang. Betul sekali itu, Kak. Remaja sekarang itu kan seperti yang tadi ya, mau itu yang serba instan. Iya. Terus karena itu juga kita jadi lebih sering bermain gadget. Padahal bermain gadget itu bisa juga menyebabkan kita menjadi lebih stres karena misal di media sosial itu ada yang apa namanya head comment. Ya, betul. Head comment itu kan jadi kita kepikiran terus gimana nih. Iya, betul. Nah, itu juga bisa membuat kita stres. Nah, cara biar kita bisa mengelola stres ini, kita bisa juga curhat sama teman. Kan itu juga sama yang lebih percaya tentunya, karena kita nggak tahu ya mereka gimana. Nah, itu juga kita bisa cerita ke teman, curhat-curhat gimana tentang bagaimana cara mengatasi ini, head comment ini. Terus juga bisa lewat refreshing, misal kayak pergi ke tempat yang kita suka atau melakukan hal yang kita suka juga. Itu bisa menjadi salah satu untuk mengurangi yang namanya stres. Aku mau tanya nih, Kak. Gimana cara kita menyadari juga bahwa tanda-tanda stres atau mental kita tuh udah kena gitu ya? Itu gimana sih, Kak? Ada tanda-tanda khususnya nggak? Kalau tanda-tanda khususnya biasanya itu kita sering bingung kali ya, kalau kita kayak kepikiran gimana ini sama perkataan mereka mungkin itu juga bisa. Jadi kita sering bohong. Kita kalau diajak ngomong itu suka nggak nyambung gitu. Oh iya. Oke. Dari pandangan beberapa orang ya, Kak, untuk masalah terkait stres atau mental ini kan biasanya langsung tertuju pada psikolog gitu ya, Kak. Jadi apakah cara yang paling efektif ini dengan kita konsul ke psikolog untuk mengatasi stres dan mental itu? Ya, tentunya. Karena kita di sekolah ini itu juga menyediakan yang namanya bimbingan dari guru BK. Nah, itu bisa untuk para siswa agar lebih dekat dengan para guru, itu kita bisa berkonsultasi juga dengan guru BK terlebih dahulu. Atau kalau misalnya kita malu nih sama guru, kita bisa juga konsultasi sama teman, atau bisa juga ke KMR juga. Oke, untuk masalah ini biasanya tuh bagi remaja lebih banyak ke lingkungan sekitar sebagai penyebabnya gitu ya, misal dari keluarga atau dari sekolah gitu kan. Nah, cara kita menanggulangi hal tersebut nih biar gak kejadian itu gimana? Apakah dengan kita lebih sering komunikasi dengan keluarga atau lebih sering quality time gitu? Ya, tentunya kita juga harus membagi waktu ya. Kan kita ada sesi untuk libur sekolahnya. Nah, itu bisa kita gunakan juga untuk berlibur bersama keluarga. Kalau ada juga setiap pulang sekolah itu bisa kita kalau ada waktu bersama orang tua, kita bisa ngobrol juga dari orang tua. Jadi untuk cara yang paling efektif dengan kita menjaga juga lingkungan sekitar kita ya, untuk tidak memberikan penyebab tersebut gitu ya. Oke. Selanjutnya bisa diambil lagi pertanyaannya. Terima kasih. Wah, lebih banyak. Ya nih, dari _Convensia. Oke, yang pertama, jelaskan secara biologis antara orang yang terbiasa tidak pernah sarapan dari kecil dengan orang yang tidak sarapan langsung asam lambungnya naik. Apakah faktor yang mempengaruhi hal tersebut dapat terjadi oleh sebagian orang? Sedikit saran, berikan edukasi untuk seluruh warga SMKU agar
sarapan sebelum berangkat sekolah karena banyak yang mengeluh asam lambung naik tapi dia sendiri tahu dia tidak sarapan. Itu mungkin bisa disebut kelakuan menyakiti diri sendiri. Nah, ini relate banget nih, Mei. Jadi sama generasi-generasi sekarang. Iya nih Kak, betul sekali. Silakan bisa langsung jawab aja. Iya, jadi kondisi tubuh pada remaja itu kan berbeda-beda ya. Ada yang memang sih dari kecil itu udah terbiasa nggak sarapan, jadinya lambung itu sudah merekam di bawah kalau pagi-pagi emang nggak sarapan itu kayak asam lambungnya itu tetap bisa diproduksi dengan lebih stabil walaupun dengan keadaan perut yang kosong. Ada juga orang yang memang sudah terbiasa dari kecil itu sarapan. Jadi ketika suatu ketika dia itu tidak sarapan, lambung asam lambung di lambungnya itu jadi merasa kaget kan karena sudah dari sarapan kok tidak sarapan. Iya betul banget. Jadi asam di lambungnya itu tetap diproduksi pada pagi. Jadi ketika tidak ada makanan yang masuk, asam lambungnya itu bakal mengiritasi dinding lambung hingga bisa menyebabkan asam lambung itu naik. Oke, jadi untuk sebenarnya yang paling bagus tuh yang mana? Kayak banyak yang mengeluhkan kalau sarapan terlebih dahulu ngebuat mereka tuh kayak nanti keburu-buru. Terus ada juga yang mules gitu ya kalau ketika sarapan pagi hari gitu. Sebenarnya kalau yang baik tuh gimana sih? Apakah kita harus setiap pagi harus sarapan dulu atau kita skip aja nggak apa-apa? Nanti yang penting kita siangnya makan atau gimana? Enggak, harusnya walaupun kita emang habis sarapan itu misal mual atau mules gitu, itu bisa juga kita jangan terlalu berat makan buat sarapannya. Jadi kita nggak mules, nggak masalah sekali itu juga nggak berat. Jadi jangan berat-berat dulu. Berarti untuk porsi dan kayak sarapannya tuh harusnya apa sih? Apakah harus nasi kah? Atau misal roti atau buah gitu? Bisa. Sarapan itu bisa dari segala macam varian ya. Kita kalau mie juga bisa. Oke. Rebus atau protein. Misalnya kita sarapan pakai telur itu juga bisa. Jadi nggak harus nasi yang benar-benar. Oke. Jadi untuk orang yang ini Kak, orang yang nggak biasa sarapan pagi gitu ya. Apa sih dampak jangka panjangnya untuk mereka? Kayak hal itu bakal misal hal itu terus dilakukan setiap hari gitu ya, itu bakal berpengaruh dalam metabolisme tubuh kita bagian mana gitu. Kalau dampak panjangnya itu kita juga bisa terjadi penyakit yang namanya. Oke. Kalau di zaman sekarang itu kan kita kayak lebih sering mendapatkan anak-anak yang punya itu kan nama itu. Iya betul. Jadi mungkin untuk sekarang itu jadi mah itu bisa bersumber dari kebiasaan juga ya. Oke. Cara menanggulangi mereka yang nggak biasa sarapan gitu. cara menanggulanginya mungkin dengan cara mereka sarapan atau menunya mereka gitu bisa diperkecil lagi gitu ya. Iya bisa juga diperkecil biar tadi pencernaan itu nggak pakai. Jadinya biasa saja. Berarti perlahan-lahan aja gitu ya. Oke. Silakan bisa diambil lagi pertanyaannya. Terima kasih. Apa tuh Mei? Wah, ini relate banget nih sama kehidupan remaja pada era sekarang nih. Oke, dari underscore 112 titik cloud.com history nih Kak. Oke, pertanyaannya yaitu bagaimana hubungan antara kurang tidur kronis pada remaja dengan resiko penyakit metabolik di usia dewasa? Itu Kak. Ya, jadi kurang tidur yang yang dapat mengakibatkan penyakit metabolik itu kurang tidur yang dilakukan secara terus-menerus. Kurang tidur yang dilakukan secara terus-menerus ini bisa berdampak jangka panjang hingga pada masa dewasa. Sebenarnya pada saat itu tubuh kita itu sedang memperbaiki termasuk pada hormon yang berperan dalam memicu juga metabolisme dan penyimpanan lemak. Nah, ketika remaja itu melakukan kurang tidur yang terus atau sering, itu bisa mengakibatkan nafsu makannya itu meningkat, terus dan makanan yang manis dan berlemak. Juga ketika nafsu makan meningkat, metabolisme tentu
berperan bukan mengelola badan semakin menurun. Nah, akibatnya remaja ini tuh gampang terserang penyusupan. Jadi pola psikologis pada remaja itu seperti modal awal munculnya penyakit di masa dewasa. Oke, aku penasaran nih Kak. Apa sih cara yang paling efektif supaya kita dapat mengatur pola tidur kita dengan baik? Cara yang efektif itu bisa dengan kita membatasi ya penggunaan gadgetnya. Apalagi kalau sekarang itu kurang tidur karena kita lebih sering main gadget sama semalam. Misal aku cari apa sana ya, itu juga bisa kita batasi dulu. Mungkin tidurnya itu di bawah jam 10 gitu. Untuk dampak jangka pendeknya itu kayak gimana? Mungkin akan merasa cepat lelah atau pusing di keesokan paginya. Karena itu selalu itu ya Kak, kalau misalnya jam tidurnya kurang gitu ya. Oke, baik kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan bisa diambil. Aduh, pertanyaan agak panjang ya Kak. Oke, saya bacakan. Dari underscore 10 PJKT 1 at SMK Kuni. Ya, pertanyaannya yaitu, kira-kira apa sih cara paling ampuh mudah dilakukan oleh para remaja di era sekarang yang dimana para remaja memiliki tingkat malas yang sangat tinggi, terutama olahraga. Gimana cara yang lebih praktis dan mudah dilakukan supaya kesehatan remaja tetap terjaga? Itu Kak pertanyaan. Saya yang paling ampuh itu banyak sih. Saya akan pada saat contohnya kita itu bisa membangun komunitas atau grup yang dimana itu kita bisa berolahraga secara rutin dengan komunitas tersebut. Contohnya saja di SMK ini kan ada komunitas yang namanya Antan. Kita bisa jogging itu pagi-pagi. Dimana itu kan joggingnya bareng-bareng gitu. Sama teman, kita bisa sambil cerita itu. Terus kita juga pagi-pagi jadi pas hari itu masih fresh. Oke, jadi sebenarnya sekolah kita juga sudah memfasilitasi ya kegiatan kayak gitu. Dan untuk olahraganya sendiri itu ada apa ya kayak misal kita mau menjaga kesehatan tubuh kita harus olahraga yang kayak gini nih, nggak boleh yang kayak gini gitu. Ada yang kayak gitu nggak? Sebenarnya enggak, karena kan olahraga dari setiap individu itu kan berbeda-beda. Misalnya kayak dia sukanya lebih ke berenang, masa dia tiba-tiba harus ikut lari, itu enggak. Jadi sebenarnya cara olahraga biar kita itu enggak malas itu dimulai dari hal yang kita sukain ini. Jadi mungkin dari hobi mereka dulu kali ya. Oke. Untuk pola makan nih, ada pengaruh tersendiri nggak terhadap kesehatan tubuh? Sebenarnya enggak, sama aja sama yang lain. Kalau pola makannya ya yang penting teratur, jaga juga keseimbangan antara makanan satu ini dan satu ini. Jadinya semuanya tetap bermanfaat. Oke. Apakah kita harus apa ya kayak kita harus makan yang berserat, berprotein itu setiap hari gitu? Atau kita bisa imbangin juga dengan kegiatan yang lain? Kalau makanan itu emang harusnya itu ya, tapi kok harusnya yang berserat-serat. Oke. Tapi juga diimbangi sama yang lain, jangan cuma makan serat-serat aja. Bisa juga ditambahin karbohidrat, vitaminnya, mineralnya, jadi kita harus cari yang ada di kandungan tersebut. Oke, aku penasaran nih Kak. Kan sekarang juga banyak yang mengonsumsi selain makanan sehat ya. Kan banyak yang mengonsumsi vitamin yang kemasan ya. Ya, yang kayak dicampur sama minuman apa gitu kan. Itu sebenarnya bagus nggak sih buat kesehatan tubuh? Dan itu tuh berdampak nggak untuk kita gitu? Sebenarnya kalau kita mau mengonsumsi vitamin-vitamin seperti kita juga harus tahu kandungan yang ada di dalamnya juga. Dan apakah kandungan itu emang dibutuhkan dalam tubuh kita atau enggak? Misalnya kalau enggak berguna ya kayak dibutuhkan sama tubuh kita itu malah bisa mengakibatkan yang enggak. Berarti kita harus tetap memilah juga nih ya vitamin apa yang harus kita konsumsi juga sesuai kebutuhan kita gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Silakan bisa diambil. Terima kasih. Dari Fensa juga ya? Iya, betul Kak. Oke, saya bacakan pertanyaan.
Mengapa remaja termasuk kelompok usia yang rentan terhadap masalah kesehatan mental, dan jelaskan faktor biologis dan lingkungan yang mempengaruhinya. Itu Kak pertanyaan. Iya, masa remaja itu kan masa transisi yang memang kali berubah. Iya, Jadi secara biologis, tubuh remaja itu mengalami perubahan hormon yang besar, termasuk pada perubahan suasana hati. Jadi kadang remaja itu suasana hatinya kadang suka berubah gitu, kadang cepat emosi, kadang cepat marah atau lain. Nah, perkembangan otak masa pada remaja juga belum sepenuhnya matang, apalagi pada pengambilan keputusan dan kayak pengontrol emosi gitu. Jadi kayak memang remaja itu sekarang tuh gampang emosian dan juga kurang kayak kita berpikir 2 kali untuk mengambil keputusan. Spontan gitu ya. Spontan gitu. Lalu dari segi lingkungan itu remaja juga mendapat kali tekanan. Cuma itu karena tuntutan prestasi di sekolah, terus harapan dari orang tua, ataupun masalah pertemanan gitu. Jadi ketika pengaruh biologis dan tekanan lingkungan ini bersamaan, remaja ini jadi seringkali rentan terhadap masalah kesehatan mentalnya. Jadi dari faktor-faktor tersebut bisa dibilang ini salah satu faktor yang paling mempengaruhi gitu ya. Oke. Cara menanggulanginya nih Kak, gimana? Untuk para remaja ya? Apakah dengan mungkin memperbanyak pertemanan yang positif gitu? Ya kalau dari pertemanan positif itu tentunya ya, terus juga kita harus minta dukungan dari orang tua juga. Jadi mungkin kita juga bisa lebih terbuka kepada orang tua, kayak misal jangan terlalu nuntut lah apa gitu. Jadi kita juga komunikasi antar orang tua itu harus bisa. Oke. Karena kan banyak ya anak sekarang yang banyak tuntutannya gitu ya, terutama untuk nilai, untuk prestasi itu biasanya ditekan sama orang tuanya gitu ya. Jadi jangan ditekan banget gitu ya, lebih dikasih ruang untuk mereka gitu ya. Oke, baik-baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan bisa diambil. Ini untuk jenis pertanyaannya ada yang mirip-mirip juga ya, Mei? Iya, betul sekali tuh, Kak. Jadi cara berpikirnya atau pertanyaan dari masing-masing siswa-siswi itu hampir sama ya. Iya. Oke, makasih. Oke. Dari kelas underscore LV3AKL. Oh, dari anak AKL nih. Oke. Kayak pertanyaannya yaitu, gimana tubuh memberikan sinyal atau tanda saat gaya hidup kita atau remaja sudah tidak sehat, dan mengapa sinyal atau tanda ini sering diabaikan, dan apa dampak jangka panjangnya bagi tubuh? Oke, jadi sebenarnya tubuh kita itu kan pintar ya. Jadi mereka itu bakal kasih tanda-tanda atau sinyal kepada kita kalau gaya hidup kita itu nggak sehat. Contohnya kayak kita tuh mudah malah padahal hidup kita itu cukup. Terus pencernaan masalah pencernaannya, terus juga ada yang moodnya berubah-ubah. Itu tuh salah satu contoh dari sinyal-sinyal yang tubuh berikan kepada kita. Sayangnya sinyal-sinyal itu sering kita abaikan karena kita tuh gak sadar kalau kesehatan itu sepenting itu gitu. Terus itu juga kayak udah paling ini cuma masalah Kecil ya. Cuman pusing doang, lelah doang gitu. Padahal itu tuh berdampak banget buat kita di masa tua nanti. Bisa aja karena masalah itu kita jadi terjangkit masalah kronis juga, penyakit kronis seperti jantung. Untuk sinyal-sinyal ini tuh memang kita harus cepat tanggap ya. Kalau misal kita sudah mulai sadar ada sinyal-sinyal tersebut, kita harus gimana sih Kak? Kayak kita harus cepat menanggulanginya gitu? Iya betul, kita harus cepat menanggulanginya dengan cara kita coba tanya-tanya kepada misal ada puskesmas nih, kita bisa ke puskesmas dulu untuk tanya-tanya juga. Atau kita bisa juga tanya, sekarang kan jalannya canggih ya, jadi kita bisa lewat handphone ya, aplikasi gitu ya. Dan kan kita biasanya lihat nih Kak, kayak mereka pola makannya nggak teratur, terus biasanya jam tidurnya juga kurang, tapi tuh mereka kelihatan sehat-sehat aja nih. Gitu. Itu karena apa sih Kak? Sebenarnya itu ada jangkanya sendiri, ada
waktunya sendiri Oke. ya. Karena tubuh itu kan beda-beda ya. Seperti yang tadi kita jelaskan, tubuh kita itu berbeda-beda. Ada yang emang sudah kebal dengan masalah-masalah itu, ada juga yang enggak. Jadi sebenarnya itu ada kaitannya juga. Oke. Berpengaruh. Berarti tetap berpengaruh ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, jadi ini pertanyaan terakhir loh, Kak. Oh, gak kerasa ya, Mei? Tiba-tiba udah pertanyaan terakhir aja nih. Ya nih, detik-detik nih Kak terakhir nih. Oke. Penutup ya? Ya, betul sekali. Dari mana tuh? Dari underscore 10 TK1, Kak. Oke. Jadi pertanyaannya yaitu, apa tantangan terbesar dalam menjaga kesehatan di usia muda atau milenial atau Gen Z, dan bagaimana cara mengatasinya tanpa merasa tertekan? Masalah terbesar atau tantangan terbesar Gen Z dalam menjaga kesehatan itu ada beberapa ya. Yang pertama itu dari stres, makanan yang kurang sehat, dan juga kesehatan mental. Nah, kita agak dari satu-satu ya. Karena cara mengatasinya biar tetap santai dan mereka nggak tertekan itu dari yang stres dulu. Itu kita bisa mulai dari batasi ke media sosialnya juga. Jadi tadi dijelaskan juga karena media sosial itu membuat kita jadi lupa akan Iya, dunia luar ya. betul banget. Terus juga dari pola makan. Pola makan kita jaga juga biar tetap konsisten, gak berubah-ubah. Terus dari kesehatan mental itu kita bisa refreshing, bisa ke tempat yang kita sukai dan tenang, membuat kita tenang. Itu juga bisa. Atau curhat juga bisa. Sebenarnya untuk itu saling berkaitan juga ya. Iya. Dan itu harus seimbang. Betul. Harus berjalan semua gitu Iya, ya. betul. Oke. Untuk tips and trik kesehatan ini dari kakak-kakak ada itu nggak nasihat gitu untuk siswa-siswi SMK yang ingin menjaga kesehatan tubuhnya supaya lebih bugar, lebih sehat jasmani gitu. Silakan bisa disampaikan. Mungkin kalau dari saya sendiri itu mungkin lebih dijaga lagi ya. Misal kayak pola makannya, terutama sarapan itu karena sekarang itu mereka pada sarapan Susah banget ya. Jadi mungkin apa ya pesan dari kita itu jangan skip yang namanya sarapan dan yang penting. Oke. Selain dari mungkin pola makannya, ada yang lain? Mungkin kalau tentang olahraga kali ya, olahraga itu juga kita minimal satu aja ya deh kita lakuin. Misalnya kayak jalan-jalan keliling rumah misal Jalan pagi gitu ya? jalan pagi sebelum berangkat sekolah misalnya. Kalau dari lingkungan sekitar itu Kak, itu sangat mempengaruhi nggak sih untuk kesehatan kita? Ya sebenarnya kalau dari lingkungan itu mengaruhi kali ya, apalagi itu mengaruhinya tuh lebih ke mentalnya gitu. Jadi mungkin kita juga bisa memilih teman-teman yang mungkin lebih positif ya. Oke, betul banget. Terus juga bisa juga kita lebih apa ya introspeksi diri, bisa juga kita sudah cocok di Lingkungan. itu. Oke. Jadi kita nggak hanya melihat ke sekitar aja, kita harus introspeksi diri juga ya. Oke. Nah, nggak kerasa ya, Mei? 10 pertanyaan sudah terjawab semua. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Kak Devi dan Kak Jennifer yang sudah berkenan nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa-siswi SMK-ku begitu. Dan semoga dengan adanya podcast ini ya, Mei, kita bisa jadi tahu nih tips and trik untuk menjaga kesehatan tubuh dari berbagai aspek juga ya. Iya, oke. Tuh. Wah, nggak kerasa nih, Mei. 10 pertanyaan sudah dijawab semua nih sama Kak Devi sama Kak Jennifer. Ya. Dan kami ucapkan terima kasih ya, Kak, kepada Kak Devi sama Kak Jennifer yang sudah berkenan untuk menjawab pertanyaan dari siswa-siswi SMK ini. Dan semoga dari podcast ini juga kita jadi tahu nih tips and trik menjaga kesehatan dari berbagai aspek kayak gimana sih, dan mereka itu saling berkesinambungan ya, nggak harus satu persatu, kita juga harus ngelakuin secara bersamaan gitu biar seimbang gitu ya. Oke. Dan kita juga udah di penghujung podcast nih ya. Iya, kita aduh nggak kerasa sekali ya. Oke, jadi saya Kansa dan saya Meilani. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan semangat selalu.